Shalom Bapak Ibu sekalian, mari sebelum kita masuk dalam pembacaan perenungan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Mengucap syukur Tuhan berkesempatan pada malam hari ini kami boleh memuji membesarkan nama-Mu, dan sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menerobos berpikir kami Tuhan, biarlah firman-Mu itu bertata atas kehidupan kami, dan kami dapat hidup sesuai apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya? Saya berdoa semoga Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat ya. Tentunya saya mengucapkan juga selamat beristirahat. Mungkin ada yang baru pulang kerja sambil mengikuti doa malam ini ya Bapak Ibu sekalian. Ada yang baru selesai masak mungkin atau beraktivitas lainnya. Mari kita sediakan waktu untuk membaca firman Tuhan. Dan judul sharing saya hari ini adalah rasa aman Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya ambil judul ini? Tentunya di tahun 2020 ini adalah tahun yang tidak aman bagi semua kita ya Bapak Ibu sekalian, karena corona ini. Jadi ada banyak orang yang karena corona mulai kehilangan pekerjaan, mulai kehilangan harapan, mulai kehilangan kesehatan dan lain-lain. Jadi corona tidak hanya menyerang kesehatan, tapi semua segi kehidupan kita. Otomatis orang selalu inginnya aman, mencari aman Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita mengaku bahwa kita hidup intim dengan Tuhan, otomatis rasa aman kita hanya pada Tuhan. Tapi ternyata di realita kehidupan kita yang sesungguhnya tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jika kita hidup di dalam masyarakat, kita sering hidup berdasarkan budaya dan apa yang terlihat di sekitar kita. Kita masih mengharapkan perlindungan dari hal-hal yang kita lihat, betul enggak? Namun jika diperhatikan lebih lanjut, semua itu adalah hal yang sia-sia Bapak Ibu sekalian. Semua yang diciptakan Tuhan sesekali tidak akan pernah mampu melindungi kita Bapak Ibu sekalian. Semua ciptaan Tuhan ya, saya ngomong semua ciptaan Tuhan. Nah kadang-kadang kita sebagai manusia ya kan, meletakkan titik aman kita itu pada hal yang salah. Misalnya saya dulu ketika saya belum menikah, saya ingin segera menikah ya kan, otomatis saya meletakkan rasa aman saya kepada pasangan. Jadi kalau misalnya saya punya pasangan, saya baru mulai bahagia, saya baru mulai merasa aman. Setelah menikah, ada tuntutan lagi untuk punya anak. Mungkin setelah punya anak, saya akan merasa bahagia Bapak Ibu sekalian ya kan. Atau mungkin ketika saya memiliki uang yang cukup, atau ketika kita mendapat penghargaan dari teman-teman kita, wah luar biasa ya Pak Albert, baik sekali ya kan, penghargaan dari teman-teman kita. Atau ketika kita mempunyai sesuatu cita-cita yang kita pikirkan Bapak Ibu sekalian, maka secara budaya dan kebiasaan kehidupan kita, di realita kehidupan kita, itu adalah sumber kebahagiaan kita Bapak Ibu sekalian. Nah ketika kita memiliki tingkat keamanan dan kenyamanan dalam segala kebebasan, sepertinya kita memberikan kehebatan dalam kehidupan. Kebebasan yang menawarkan kepada kita satu kepuasan yang utuh Bapak Ibu sekalian ya. Ketika kita memandang sekeliling kita begitu banyak, bahkan kita juga sendiri merasakan hal yang sama Bapak Ibu sekalian. Selalu menaruh rasa aman dari apa yang terlihat mata. Nah, namun ketika kita menaruh rasa aman kepada hal semua itu, tentunya kita mulai mencari untuk melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu itu supaya kita merasa aman. Kita mulai berjuang keras. Tidak jarang ketika kita menaruh tingkat keamanan kita pada pasangan kita, kita minta pasangan kita panjang umur, anak-anak kita sehat ya kan, rasa aman kita kepada keluarga kita Bapak Ibu sekalian. Nah ketika kita menaruh rasa aman kita pada harta, kita lupa bahwa sebagai orang percaya kita harus melayani Tuhan, bukan melayani uang. Kita berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan uang Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita berdoa kepada Allah agar kita mendapatkan rasa aman itu. Tapi coba kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, rasa aman yang dunia tawarkan itu selalu menuntut kita untuk berjuang dan membayar segala hal. Kalau kita baca di internet, tidak sedikit orang yang kaya itu bunuh diri Bapak Ibu sekalian, betul tidak? Uang serasa membosankan ya kan. Ada banyak orang terkaya di dunia yang akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Bapak Ibu sekalian. Nah kita berjuang untuk dibahagiakan dan agar aman. Misalnya ketika kita melihat sesuatu barang, atau kita
melihat mobil, akhirnya fokus kita tertuju pada hal-hal seperti Bapak Ibu sekalian. Tapi ada satu masa di mana ketika kita sudah mendapatkan itu semua, akhirnya hampa. Misalnya kayak beli handphone, Bapak Ibu nyicil, wah aku pengen handphone ini, sebulan senang, 2 bulan senang, 3 bulan wis mikir cicilannya, ya kan. Akhirnya merasa hampa Bapak Ibu sekalian. Ada banyak anak muda yang bunuh diri, hamil di luar nikah, frustasi sekolah yang nggak dapat selesai Bapak Ibu sekalian. Ada banyak sekali orang yang salah meletakkan rasa aman, sehingga akhirnya membawa mereka pada hidup yang tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Nah, pada akhirnya ketika kita mengalami semua kesulitan hidup, itu membawa kita pada pertanyaan, dan kita menyadari apa sebenarnya yang harus kita lakukan dan bagaimana kita meletakkan rasa aman kita Bapak Ibu sekalian, ya kan. Tentunya kita sebagai orang percaya harus meletakkan rasa aman kita dan rasa percaya kita hanya kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ketika kita mengaku sebagai orang yang intim dengan Roh Kudus, maka kita harus meletakkan rasa aman kita ketika kehidupan kita di dunia melihat secara kasat mata semua ada aman, maka kita harus meletakkan rasa aman itu kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dan gitu kita tidak akan tergoyahkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita merencanakan sesuatu seperti apa yang kita lihat terang benderang dalam kehidupan, namun kadang-kadang hal yang terang benderang menurut mata kita belum tentu baik menurut Tuhan. Terang benderang menurut kita bisa jadi itu membawa kebinasan kekal Bapak Ibu sekalian, ya kan. Nah, mari kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan meletakkan rasa aman kita kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya akan bacakan ayat dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Judul perikopnya adalah Tuhan penjaga Israel, ya Bapak Ibu sekalian. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Amin Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita memutuskan meletakkan rasa aman kita kepada Tuhan, maka kita disadarkan bahwa Tuhan adalah pusat kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Kita dimampukan untuk menaruh rasa aman kita hanya kepada Tuhan. Kalau dalam ayat tadi kita baca, ya, Dia tidak pernah terlelap, Dia adalah penjaga yang setia. Dan kita sering melihat dalam kehidupan kita sehari-hari orang yang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Semua punya masalah yang sama, problem yang sama, tapi ujungnya beda Bapak Ibu sekalian. Orang yang percaya sama Tuhan bukan tidak mungkin mengalami kekecewaan. Ada beberapa orang yang kecewa, tapi percayalah bahwa ujung-ujungnya ketika orang yang menaruh amannya pada Tuhan lebih cepat kembali kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian, daripada orang yang meletakkan rasa amannya kepada hal-hal yang fana. Akhirnya apa? Mengejar hal-hal yang fana tersebut, sehingga ujungnya adalah kebinasaan kekal Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang secara tidak sadar kita sebagai pelayan Tuhan juga meletakkan rasa aman kita kepada pelayanan kita. Jadi kita tidak melayani Tuhan, walaupun secara tidak langsung kita tidak sadar. Kadang-kadang kita seakan-akan melayani Tuhan, tapi kita melayani gereja, melayani organisasi atau program-program gereja Bapak Ibu sekalian. Bahkan kita menjadi pelayan kita sendiri. Kita puas ketika kita melayani Tuhan Bapak Ibu sekalian. Kita aman ketika kita melayani Tuhan Bapak Ibu sekalian. Padahal rasa aman itu sesungguhnya sejatinya adalah Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kasih contoh di Alkitab. Ada satu tokoh yang begitu luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Bahkan di ambang kematian, bagaimana dia memiliki rasa aman yang begitu luar biasa. Kalau Bapak Ibu tahu cerita mengenai Stefanus, saya akan bacakan Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59. Jadi ini cerita adalah bagaimana Stefanus dilempari batu ketika dia dihadapkan pada mahkamah agama, dan di situ ada Saulus juga Bapak Ibu sekalian. Saya akan bacakan ayat 59. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia bersuara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan
dengan perkataan itu meninggallah ia. Bahkan ketika Stefanus dianiaya, ketika dia percaya kepada Tuhan, dia meyakinkan kepada semua orang bahwa dia mempertahankan imannya dengan begitu luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Dia ngomong, Tuhan jangan tanggungkan dosa orang yang melempar batu itu ya. Luar biasa bagaimana dia ngomong ya. Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu meninggallah ia. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika dia membela Tuhan yang benar, iman yang benar, mempertahankan yang benar, menunjukkan kepada semua orang, dia disiksa, tapi dia masih bisa mendoakan hal yang baik kepada orang yang menganiaya dia. Bahkan di ambang kematian itu rasa aman tetap dia rasakan loh Bapak Ibu. Luar biasa kan. Dia masih memikirkan jiwa-jiwa yang melemparkan batu kepadanya. Itulah keamanan dalam Yesus Kristus Bapak Ibu sekalian. Hidup yang melayani jiwa-jiwa, memperkenalkan Yesus kepada jiwa-jiwa dan menuntun mereka kepada rasa untuk mencintai Tuhan Bapak Ibu sekalian. Luar biasa ya. Kalau kita lihat ceritanya Stefanus tadi Bapak Ibu sekalian. Nah, tidak memungkiri bahwa saya adalah orang yang juga mudah sekali untuk menaruh hal-hal yang rasa aman saya kepada hal-hal yang sesuai dengan pandangan mata saya. Hidup di kota yang besar dengan segala dinamika kehidupan, dengan segala kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya, otomatis kadang-kadang menyeret kita itu kepada rasa aman kita itu untuk kepada hal-hal yang fana Bapak Ibu sekalian, bukan kepada Tuhan. Kita lebih sering mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengejar apa yang buat kita aman Bapak Ibu sekalian. Maka sering sekali saya jatuh dalam dosa Bapak Ibu sekalian. Dosa bagaimana seharusnya saya meletakkan rasa aman saya kepada Tuhan, tapi saya letakkan kepada hal lain Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi di Alkitab juga menulis bahwa ketika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil dan akan mengampuni kita dan menyucikan kita Bapak Ibu sekalian. Tetes darah Tuhan itu terlalu sempurna untuk kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Tetes darahnya itu menyucikan kita, menjadikan kita sebagai manusia baru Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mengharapkan rasa aman dari ciptaan Tuhan yang tadi saya sebutkan di awal tadi, maka kita harus berjuang keras untuk bisa sampai ke tujuan itu Bapak Ibu sekalian. Namun ketika kita memandang Kristus seperti yang Stefanus lakukan Bapak Ibu sekalian, maka kita akan mendapati bahwa Kristus adalah tujuan kehidupan kita yang sesungguhnya Bapak Ibu sekalian. Dia adalah pencipta langit dan bumi yang telah memberikan dirinya kepada Bapak Ibu dan saya. Dan dengan kata lain, Yesus berjuang untuk mendapatkan hati kita. Bahkan dia rela mati di atas kayu salib Bapak Ibu sekalian. Nah, satu hal yang menyedihkan ketika kekristenan tidak berambisi memberikan dirinya kepada Kristus dan tidak menginginkan Kristus Bapak Ibu, dan tidak memiliki tujuan untuk mematikan dosa setiap saat. Ini adalah kehidupan kekristenan yang menyedihkan. Saya juga berharap dan saya juga berusaha untuk saya sendiri, dan mari saya juga mengajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk detik demi detik dalam nafas demi nafas kehidupan kita selalu hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau Bapak Ibu sekalian ya. Pandanglah hanya pada Kristus setiap hari, lakukanlah hal itu setiap saat, maka kita akan jadi suratan terbuka secara langsung. Pandangan kita kepada Kristus itu untuk menginjili diri kita sendiri, dan orang lain juga dapat melihat Kristus Bapak Ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan penutup terakhir, rasa aman sejati hanya ada di dalam Kristus, dan di luar Kristus tidak akan pernah ada rasa aman Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita mengaku bahwa kita punya kehidupan yang intim dengan Tuhan, otomatis kita selalu meletakkan rasa aman itu kepada Tuhan Bapak Ibu sekalian. Saya akan tutup dengan Mazmur pasal 121. Tadi saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakiku goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sekian dari saya Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menguatkan Bapak Ibu sekalian dan dapat menjadikan pegangan dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian, dan tetap
percaya kepada Tuhan bahwa setiap proses kehidupan kita, Tuhan selalu ingin kita menjadi orang yang hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian, dan Tuhan memberkati.